hartanya, bahkan dia bawa keponakannya. Kita semua tahu dia bawa ponakannya untuk pergi dari negerinya. Dia taat, dia nggak berontak sama sekali. Dia nggak yang nawar-nawar sama Tuhan. Tuhan kalau boleh nggak usah pergi mana-mana di Tuhan, enak di sini loh Tuhan. Tuhan, sudah enak ini, usahaku sudah besar ini ya, perusahaanku sudah berkembang ini ya. Udahlah Tuhan, kalau mau merintis lagi itu capek loh Tuhan. Ya, merintis usaha itu nggak mudah, susah. Wah, berat rasanya Tuhan kalau merintis. Sudahlah sini aja lah. Mungkin itu ya kalau misalnya Abraham mau berontak seperti itu kali ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Abraham tidak berontak. Nggak ada ditulis Abraham bernegosiasi sama Tuhan, di sini nggak ada. Di ayat keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya dia langsung nurut sama Tuhan, dia langsung taat sama Tuhan. Dia pergi dari negerinya dan dia melangkah meninggalkan zona nyaman. Kenapa saya bilang itu zona nyaman? Seperti yang tadi kita ketahui bahwa Abraham ini tinggal di negeri di Ur-Kasdim ya Bapak Ibu ya, saudara-saudari. Dan pada saat itu negeri itu diapit oleh sungai-sungai yang besar. Sungai-sungai yang besar. Zaman dahulu sungai besar itu adalah satu sumber kehidupan dari satu bangsa. Jadi kalau misalnya kita tinggal di dekat sungai yang besar, maka pasti hidup kita akan terjamin. Kenapa? Di situ ada air, ya kan? Air tuh untuk makan, untuk kita minum, untuk segalanya ya, untuk beternak kan, ternak-ternak juga membutuhkan air. Semakin banyak air, ternaknya juga semakin berkembang ya. Berarti ada rumput-rumput banyak, makanannya banyak, berlimpah. Ibarat kata pada zaman itu Abraham itu tinggal di kota Surabaya gitu ya, Surabaya atau Malang gitu, yang kota besar, yang bagus, yang sudah tertata rapi, yang peradabannya sudah tinggi gitu. Nah, tapi Abraham harus pergi meninggalkan negeri itu, harus keluar dari zona nyamannya. Dia harus meninggalkan kenyamanannya. Tapi dia mau taat, dia nggak mau berontak. Banyak dari kita, kalau misalnya orang tua kita bilang, Dek, ayo belajar yang sungguh-sungguh, ya, supaya kamu nanti kuliah itu dapat nilai yang bagus, ujian dapat nilai yang bagus. Kalau nilai yang bagus, bla 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 bla, ya. Orang tua seperti itu ya Bapak Ibu, betul ya. Pasti sering menasihatin anak-anak ya. Atau misalnya, Dek, ayo kamu les piano lah, les piano gitu. Buat apa sih les piano? Nggak suka les piano. Itu buat kamu nanti di masa depan, siapa tahu tuh jadi skill buat kamu. Kadang tuh ada anak-anak yang nggak mau gitu. Ada beberapa anak yang nggak mau piano. Terus maunya apa? Enggak, aku maunya nge-game aja. Aduh ya, anak-anak zaman now gitu ya. Banyaknya sukanya nge-game, berontak gitu. Ya, berapa banyak dari kita itu yang sering seperti itu teman-teman. Sering berontak sama Tuhan. Bahkan mungkin sering berontak sama orang tua kita. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Saya rasa banyak. Tapi di sini kita mau belajar sama-sama bagaimana Abraham itu meresponi janji Allah. Dia sama sekali gak berontak. Dia taat, dia langsung loh, dia tuh gak ada berontaknya. Dia melangkah meninggalkan zona nyaman. Padahal dia tahu kalau dia keluar, dia akan mengalami berbagai macam masalah yang lebih besar daripada masalah yang ada saat itu. Tapi dia mau taat. Yang kedua, ketika dia sudah taat, dia mau melangkah, dia meninggalkan zona nyamannya. Yang kedua, dia percaya. Dia percaya sama Tuhan. Ayo teman-teman, jangan takut. Jangan takut akan masa depanmu. Percaya aja sama Tuhan. Percaya sama janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberikan masa depan yang indah, yang cerah kepada kita yang percaya. Oleh sebab itu, imani janji itu. Percaya aja, jangan takut. Jangan, aduh,
kalau aku melangkah ini nanti